Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifka Hanif Akbar dengan NPM 100703104 dari Fakultas Teknik, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Strategi Pengembangan Kegiatan Ekonomi berdasarkan aspirasi para petani sebagai antisipasi pergeseran sektor ekonomi di wilayah perbatasan dengan studi kasus Desa Tegaluar. Untuk latar belakangnya, terjadi fenomena yang terjadi pertumbuhan penduduk yang tidak bisa dihindari sehingga kebutuhan lahan pemukiman semakin besar. Selain itu, terdapat faktor eksternal yang mengembangkan pusat pelayanan kota di Bandung, yaitu di Gede Bage, terus adanya teori pengembangan menurut John Friedman dalam analisanya daerah pinggiran mengikuti daerah inti dalam suatu pembangunan. Hal ini dibuktikan adanya kebijakan RT/RW Kabupaten Bandung dalam pola ruang tersebut menunjukkan perubahan fungsi lahan pertanian seluruh bagian pertanian. Hal ini tentunya keluarga yang bekerja di bidang pertanian akan terancam kehilangan pekerjaan tersebut. Selain dari faktor adanya kebijakan ruang, kondisi ekstrim juga mempengaruhi arah perubahan fungsi lahan tersebut. Sehingga rumusan yang masalahnya yakni kemanakah arah perubahan lahan tersebut dan berapakah jumlah perubahan lahan yang mempengaruhi kondisi existing saat ini. Yang kedua, bagaimana strategi pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan aspirasi petani sebagai antisipasi tersebut sektor ekonomi di desa tersebut. Tujuannya untuk melihat perubahan lahan secara existing serta memberikan strategi pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan aspirasi petani. Untuk ruang lingkup studinya tadi sudah dijelaskan di awal, yakni ada di Desa Tegaluar yang berbatasan langsung dengan pusat pelayanan Kota Gede Bage. Untuk tujuan literaturnya itu saya memakai ekonomi wilayah dengan persoalan pokok ilmu ekonomi yang mencakup 3 hal, yaitu barang apa yang harus diproduksi, bagaimana dan oleh siapa barang yang diproduksi, dan untuk siapa bagaimana pembagian hasil kegiatan produksi tersebut. Untuk hasil pembahasan, tani dari 90 responden menyatakan bahwa petani tersebut sebagai petani penggarap dan 9%-nya lagi sebagai petani pemilik. Untuk menurut umur dari 90% itu menjelaskan bahwa mayoritas petani tersebut berada kategori sedang dengan umur 45-55 tahun dengan pendidikan mayoritas SD. Untuk jumlah petani berdasarkan pekerjaan sampingan di luar bidang pekerjaan mereka, yakni mayoritas berada di pekerjaan di industri, sebagai buruh lepas dan tidak memiliki pekerjaan. Dan untuk minat petaninya, mayoritas keinginan petani ingin memiliki usaha di perdagangan dan jasa. Dengan aspirasi mereka, yakni terdapat 4 poin masalah, yaitu modal, pengetahuan, serta terbatasnya aksi, serta lembaga yang kurang berjalan sehingga membantu petani dalam hal usaha ataupun ekonomi lainnya. Untuk analisisnya, saya memakai analisis spasial, yakni analisis dengan software ArcGIS, dengan hasil menunjukkan bahwa pertanian berubah ke industri dengan luas 61,50 hektar selama 10 tahun terakhir ini. Untuk analisis SWOT-nya, berdasarkan dari aspirasi tersebut yang keinginan petani ke perdagangan jasa serta dari analisis perubahan lahan spasial menunjukkan ke arah industri, maka dibentuknya indikator-indikator mengenai bagaimana SWOT bila kegiatan UMKM di makanan olahan, dengan hasil menunjukkan bahwa terdapat keluargaan 2 di strategi pengembangan. Yang strategi pengembangan itu melihat dari sisi kelemahan dan peluang. Sehingga strategi yang dikembangkan yaitu menentukan lokasi tentunya, melihat dari strategi jasa dalam mengembangkan di dekat simpul stasiun kereta api cepat, maka di situ paling cocok, serta penentuan konsentrasi produk, yakni
harus melihat saingan-saingan di sekitar wilayah Desa Tegaluar tersebut. Untuk lokasinya bisa dilihat, dan untuk yang paling penting itu melakukan pemberdayaan dan pembinaan, membekali petani dengan kemampuan dasar seperti teknologi pengolahannya dan komputer, strategi pemasaran, yakni branding dan packaging, tentu menentukan harga dan promosi yang terus-menerus. Terus melakukan pemberdayaan, pembinaan untuk kedepannya, sehingga usaha tersebut jika diinterpretasikan dan direalisasikan bakal berjalan dengan lama. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan serta kelemahan dalam penjelasan. Cukup